Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnan Aldino. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syahkuala, Angkatan ke-13 tahun 2022. Izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah Pengetahuan Kebencanaan dengan judul Pandemi COVID-19 dan Penanganannya di Indonesia. Wabah penyakit menular telah digolongkan bersama-sama dengan perang dan kelaparan sebagai tantangan utama bagi kemajuan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam 30 tahun terakhir ini saja, beberapa wabah penyakit menular yang pernah terjadi di dunia diantaranya adalah wabah flu burung H5N1 pada tahun 1997, kemudian sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2002, dilanjutkan dengan pandemi flu babi H1N1 pada tahun 2009 dan sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS pada tahun 2012. Ada virus Ebola pada tahun 2014 dan virus Zika pada tahun 2015. Di gambar dapat kita lihat beberapa wabah penyakit di dunia, yang beberapa di antaranya mungkin penyebarannya atau penularannya tidak separah beberapa wabah penyakit menular yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada 31 Desember 2019, dunia dikejutkan oleh pemberitahuan otoritas pemerintah Cina kepada WHO tentang ditemukannya 44 kasus pneumonia di kota Wuhan yang tidak diketahui penyebabnya. Dan pada 7 Januari 2020 diketahui penyebab dari penyakit pneumonia tersebut atau gejala pneumonia tersebut adalah virus baru yang teridentifikasi masih keluarga dengan virus corona yang menyebabkan pandemi SARS di tahun 2002. Untuk mencegah penyebaran secara masif, kota Wuhan dikarantina dan pada 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut sebagai penyakit COVID-19 dan dinyatakan sebagai pandemik. Pada tanggal 19 Maret tahun 2020, telah terjadi 10.000 kematian di seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19 dan terus meningkat. Hingga di 27 September 2020, sudah ada 1 juta lebih kematian di seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran, FDA telah menyetujui penggunaan Remdesivir sebagai obat pertama penanganan COVID-19 dan dilanjutkan dengan persetujuan penggunaan secara darurat vaksin COVID-19 Moderna. Namun kasus terus berlanjut. COVID belum tertahankan. Pada 22 April 2021 terjadi pandemi dalam skala besar di India. Dan sampai hari ini telah ada 600 juta lebih kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai akumulasi. Termasuk dalamnya ada 6 juta lebih kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Seperti telah disampaikan sebelumnya, penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2. Awalnya, virus ini hanya bisa terdeteksi oleh uji reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Virus ini masih memiliki keterkaitan dengan virus corona penyebab pandemik SARS pada tahun 2002 dan 2003. Pada awal penyebaran, klaster awal penderitanya dikaitkan dengan pasar makanan grosir di mana hewan hidup dan mati dijual. Jenis pasar ini banyak ditemui di wilayah Cina dan pada beberapa kesempatan telah diidentifikasikan sebagai sumber penularan virus zoonosis atau penularan virus dari hewan ke manusia. Pada umumnya, penderita COVID-19 akan merasakan demam tinggi, kemudian batuk dan kelelahan pada tubuhnya. Pada beberapa penderita akan merasakan kehilangan indera perasa dan indera penciuman atau biasa disebut anosmia dan disgeusia. Namun yang perlu dipahami bersama bahwa ada beberapa penderita yang tidak mengalami gejala-gejala seperti yang telah disebutkan sebelumnya atau tanpa gejala. Namun, penderita tersebut masih dapat menularkan virus COVID-19 kepada orang lain.
Di Indonesia, COVID-19 digolongkan sebagai bencana non-alam. Kasus pertama penderita COVID-19 diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan saat itu Dr. Terawan. Penderitanya terus bertambah pada 13 Maret menjadi 69 orang yang terkonfirmasi positif dan 4 orang meninggal dunia. Untuk mengantisipasi penyebarannya, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas penanganan COVID. Dan pada 31 Maret dikeluarkan Kepres 11 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, guna membatasi kegiatan masyarakat sehingga diharapkan penyebaran COVID-19 dapat menurun di Indonesia. Pada 10 April 2020 telah terdapat 3.512 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan telah terjadi 306 kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Pada 13 April 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang status bencana nasional terhadap COVID-19. Update terakhir pada 1 Oktober 2022, akumulasi konfirmasi positif terkait COVID-19 telah mencapai 6 juta lebih di Indonesia. Dan yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia telah mencapai 158.122 orang. Melihat penyebaran COVID-19 di Indonesia dan beberapa upaya pemerintah dalam menurunkan risiko penyebaran, dikutip dari antaranews.com, telah pernah terjadi 2 gelombang penyebaran COVID-19 yang masif sampai dengan hari ini. Gelombang pertama terjadi pada November 2020 sampai dengan Januari 2021, yaitu kurang lebih selama 13 minggu. Kasus mingguan pada periode ini naik hampir 4 kali lipat dan mencapai puncaknya pada tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2021, yaitu 89.052 kasus. Diduga hal ini disebabkan oleh mobilitas saat libur Natal dan Tahun Baru. Padahal pemerintah telah melaksanakan intervensi kebijakan, yaitu dengan melakukan PSBB ketat pada 14 September sampai dengan 11 Oktober 2020 dan PSBB transisi pada 12 Oktober sampai 10 Januari 2021. Pada periode gelombang pertama ini, kapasitas rumah sakit tersedia 45.000 tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 se-Indonesia dan ada 2.700 tempat tidur di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Pada gelombang 2 yang terjadi mulai Mei 2021, kasus mingguan naik lebih dari 7 kali lipat dan mencapai puncaknya pada 6-12 Juli 2021, yaitu 253.600 kasus. Ini diduga disebabkan oleh mobilitas libur lebaran dan adanya penyebaran varian Delta. Pemerintah telah pernah melaksanakan PPKM Mikro hingga 12 tahap sejak 9 Februari 2021. Dan untuk mencegah penyebaran lebih masif lagi, maka telah dilaksanakan PPKM darurat pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Saat periode ini telah tersedia 120.000 tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 Indonesia dan ada 7.930 tempat tidur di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah juga sudah melaksanakan program vaksinasi. Untuk vaksin dosis 1 sampai dengan hari ini telah ada 200 juta orang lebih yang menerimanya. Dan vaksin dosis 2 sudah diterima oleh 171 orang lebih. Untuk penerima vaksin dosis 3 atau booster pertama, telah ada 63 juta orang lebih. Dan penerima vaksin dosis 4 atau booster kedua, telah ada 591 orang 794 ribu.
Upaya pemerintah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 tentunya menemui beberapa hambatan. Salah satu diantaranya adalah perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh BPS RI terkait perilaku masyarakat saat dilaksanakannya PPKM ataupun PSBB, mayoritas responden merasa jenuh, bahkan sangat jenuh saat berdiam diri di rumah. Dan sayangnya masih ada yang melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan saat PSBB ataupun PPKM tersebut, yakni mengunjungi kerabat atau keluarga dan melakukan rekreasi. Selain itu, tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan selama seminggu terakhir saat penelitian ini dilakukan, bisa dilihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan secara umum sebenarnya sudah cukup baik, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Namun, untuk wilayah luar Jawa dan Bali, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih cukup memprihatinkan. Misalnya, sekitar 63% responden belum patuh dalam memakai 2 masker. 35% belum mematuhi mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 44% belum mematuhi dalam menjaga jarak minimal 2 meter dan 31% belum mematuhi dalam menghindari kerumunan. Kesimpulan yang bisa kita ambil terkait penyebaran COVID-19 khususnya di Indonesia dan upaya penanganannya. Sebenarnya menangani COVID-19 ini perlu partisipasi semua pihak, tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Dan pengalaman penanganan COVID-19 ini harusnya dapat kita jadikan pelajaran untuk kesiapsiagaan guna menghadapi bencana lainnya. Demikianlah paparan saya terkait tugas mata kuliah pengetahuan kebencanaan, khususnya tentang pandemi COVID-19 di Indonesia dan penanganannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyajian materi ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penanganan bencana ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.